Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan Mbak Putri di sini dan masih dengan tema yang sama, yaitu berkreasi lewat seni musik. Sebelum kita lanjut, boleh kita dengarkan dulu suara merdu dari wanita cantik di samping saya pagi hari ini. Silahkan kepada yang mulia Putri, sumbangkan suara emasmu. Aduh, mau lagu yang mana nih? Bebas dong. Aku udah opening ya, kamu harusnya langsung nyanyi. Lagu apa ya? Apa? Ayo. Yang dibawain Navikila kali. Atau single pertama. Coba deh, dia nyanyi, dia lupa gitu. Oke deh. Ini yang dibawain sama Afikila ya. Oke. Kita di lirik pertama aja ya deh. Yang nggak usah di rap. Boleh. Sendu yang ku terima akan kau pergi dan datangkan kau kembali. Aku yang teramat menderita karena dilarang sepi. Cukup. Keren sekali. Aduh, itu judulnya nervous apa, nih. Pak? Judulnya apa nih? Takkan ku lepas. Takkan ku Iya. lepas. Itu ceritanya tentang apa sih, Mbak? Itu kayaknya kalau dilanjutin melo, kita butuh tisu kayaknya. Aduh. Kita sebenarnya dari sudut pandang yang ciptain nih sama kita yang Mendengarkan pasti berbeda ya? Personil band, iya, sama yang mendengarkan juga pasti beda. Sesuai kondisi masing-masing Iya, maksudnya. kalau gimana ya? Kita juga agak enggak ngeh sebenarnya waktu teman bilang di acara itu, dia bilang lagu ini lebih ke tentang dia dan Tuhan. Oh. Tapi kalau kita terlalu dengerin, enggak sih, lebih ke kayak kayaknya ke pasangan gitu. iya. Masalah ada kata-kata akankah kau kembali bersamaku lagi. Iya kan? Masa sama Tuhan gitu kan? Jadi kayak enggak deh, ini kayaknya tentang sama pasangan deh gitu kan. Kalau yang kita yang dengerin nih. Cuman kalau dari sudut pandang dia enggak. Ini tentang hubungan intim dia dan Tuhan, dia bilang gitu. Cuman kita nggak bisa ya. Iya betul. Nggak bisa Ada makna sendiri gitu. Itu iya, bener. tidak bisa diperdebatkan, Ya, jelas kalau yang seperti itu ciptaan salah satu ex-personil kita juga, Rizky. Ya, itu di waktu itu nulis liriknya itu di kertas truk Indom. Cet gitu. Lupa akal ya mulutnya ya. Ya gitu deh. Oh begitu. Dan lahirlah karya itu. Jadi waktu awalnya tuh kalian disuruh nebak dulu kayak, nih kira-kira ayo tentang apa gitu ya? Enggak sih, dia cuman kayak ngomong sama suami, "Bang, ini Bang ada lirik lagu." Cuman gitu. Jadi suami bilang, "Ya Allah, nggak modal banget nulisnya di stroke." gitu kan. Cuman setelah dilihat, oke gitu kan. Cuman ada beberapa lirik yang kemarin sempat suami bilang, "Ini kayaknya nggak pas deh, masa dilanda sepi gitu kan." Jadi enakan kalau diganti jadi dilara sepi gitu. Makanya diganti, ada beberapa lirik yang diganti. Makanya waktu yang ada dipertanyakan sama orang di acara di Jakarta itu, ini tentang apa gitu kan, ya malah dia jawab tentang hubungan intim dia dan Tuhan. Tapi kalau dari kita yang dengerin nggak ke pasangan sih. Ya. Iya. Tapi sebenarnya ini religi berarti ya? Nggak tahu sih Mbak. Nanti kita undang lah dia ke sini ya. Boleh deh. Makanya kan agak lain kan gitu kan. Nah Mbak, kalau apa sebagai band yang masih merintis berdiri, awalnya itu memang sendiri gitu ya. Apa tuh kendala-kendala yang biasanya kalian ketemuin? Kendala dari segi apa maksudnya Mbak? Kendala ketika kalian merintis band itu, terus untuk bertahan dan lain, kendala-kendala seperti apa gitu loh? Ya paling yang kita ngelihat kayak, aduh kita udah banyak nih hasil kita di nasional gitu, masa nggak ada gitu kayak di
apresiasiin dikit aja gitu kan Mbak. Maksudnya tuh kayak ini nih ada loh anak Bengkulu yang udah bawa nama Bengkulu ke nasional gitu, udah ke Jakarta, udah ke Bandung, tapi nggak ada sama sekali tanggapan kayak kita apa diundang apa gimana gitu Mbak, atau kita kebanjiran job deh waktu kita pulang gitu kan dari luar kota, nggak ada sama sekali, kayak klik aja gitu. Oh begitu. Ya. Dan harapannya lebih mendapatkan apresiasi berarti ya? Iya sih juga untuk IO yang ada di Bengkulu gitu kan. Tolong deh kasih kesempatan juga untuk teman-teman band yang lain. Banyak juga loh band-band bukan maksud kita nggak diri kita bagus hebat bukan ya Mbak. Maksudnya tuh banyak juga teman-teman band yang lain yang karya-karyanya juga bagus gitu Mbak. Tapi nggak ada diberi kesempatan buat tampil. Maksudnya tuh unjuk diri gitu, ngasih tahu loh ini ada loh band lain ternyata di Bengkulu, bukan cuma itu aja. Mungkin bisa dilihat sih Mbak di konser-konser yang ada di Bengkulu, rata-rata itu aja. Dan harapannya mendapatkan lebih apresiasi lagi, saling menghargai sesama musisi Iya, juga sebenarnya. tentunya ya. Nah untuk mencapai harapan-harapan lainnya pasti banyak banget dong harapan kalian di band itu gitu. Apa nih plan kalian untuk mencapai harapan-harapan itu? Mungkin plannya terdekat deh, plannya untuk tahun ini dulu, ada nggak? Apa ya? Ayo kelamaan nanti kursinya meledak. Ini agak kebingungan deh Mbak kalau yang ini. Karena kenapa tuh? Terlalu banyak nih kayaknya nih. Kita cuman berjalan aja dulu deh Mbak, kayak gitu. Gitu. Ya, Sekarang mau enjoy aja gitu ya. Kayak ya sambil kita udah usaha, kita juga udah doa terus. Ya intinya kita mungkin tinggal menunggu waktu yang tepat, mungkin saat band kita naik gitu. Ya mudah-mudahan deh di tahun ini. Iya, mudah-mudahan. Nah, pengalaman uniknya nih apa selama di dunia musik? Pengalaman Mbaknya selama manggung. Kalau uniknya paling yang suara yang hilang tadi ya Mbak, paling ya itu iya, benar-benar nggak bakal terlupakan, itu betul-betul unik. Terus juga unik nggak iya. tuh? Itu ngeri nggak sih? Terus juga waktu lagi perform ada yang tahu kita pelatih silat malah disuruh buat coba atraksi dulu. Aduh ini yang bener aja dong. Ini mau nyanyi atau mau atraksi? Kebetulan kita lagi pakai rok waktu itu Mbak. Aduh nggak dulu deh Mbak. Tapi berarti gitu. kalau pakai celana mau atraksi? Enggak. Ya bener dong. Enggak Mbak, nggak mau. Jangan deh. Nanti belum siap nyanyi malah udah keringatan, malah ngos-ngosan. Aduh malah kacau lagi. Tapi pernah berarti ya mendapatnya kayak gitu ya? Ada sih berapa kali waktu itu. Yuk atraksi dulu. Jangan deh Mbak. Terus juga waktu nyanyi mungkin keasikan nyanyi kali ya. Terus juga kan audiensnya malah happy juga nih dengan kita nyanyi, kita ngajak nyanyi bareng. Waktu nyanyi sekali lagi padahal udah mati. Bukan, padahal musiknya belum masuk ke rap. Bentar ya gitu. Belum mulai gitu. Gitu. Tunggu ya, sorry gitu. Tapi akhirnya ya mereka tetap senang aja sih, happy gitu waktu kita tampil, malah minta tambah Mbak, tambah gitu. Malah waktunya udah deh turun kalian, udah habis. Nah ini kan Mbak satu band nih sama suami. Itu gimana sih Mbak kalau satu band sama suami kayak gitu? Apakah enak? Apakah lebih mempermudah urusan? Apa lebih banyak lagi? Pasti suka dukanya ada lah Mbak. Oh gitu ya? Sukanya ya itu tadi, kita enak kemana-mana pasti berdua. Ya. Terus juga kalau apa sih namanya, dukanya paling kita sering berselisih paham kayak waktu nyari nada Mbak. Suamiku itu kalau misalnya lagi nyari nada paling gregetan karena suaraku berubah-berubah kan Mbak semenjak kena pita suara itu. Jadi suara ini kayak nggak bisa stabil gitu ya. Kalau nada yang ini kita bisa masuk nih, nanti tiba-tiba waktu ganti nada lagi nggak masuk juga. Terus mereka bilang kayaknya masuk yang tadi deh gitu kan. Pas masuk lagi ke nada yang awal, loh kok nggak masuk Mbak gitu kan. Jadi kayak
belum dapat, cuman mereka tuh kayak mas belum dapat gitu kan, ngomong sama suami. Oh, "Tenang, berusaha menenangkan personil yang lainnya. Iya, mungkin karena mereka udah sering lihat kita kayak beradu argumen, enggak, memang udah dapet loh, nadanya udah ini ya kan, sesuai vokalis kan Mbak, maksudnya Iya, itu betul. aku nyamannya di situ, ya udah deh gitu kan, harusnya udah, tapi ternyata menurut pendengaran mereka Kurang enggak, gitu ya? kurang ngegigit gitu katanya gitu kan, kurang keluar suaranya. Ya udah akhirnya cari terus, malah akhirnya katanya nah kan apa nada awal, ya Allah Dedi ngomong sama basisnya, ya Allah Dedi katanya kan nada awal yang dipakai nih Det. Iya ya mas, gitu langsung kayak paling kayak gitu sih Mbak. Oh, boleh kayak gitu ya. Masalah kita sering ribut masalah nada. Seru juga ya artinya. Tapi udah selesai itu ada sih kalau misalnya lagi sama teman-teman bareng berempat, ya kita bisa ditenangin nih sama mereka. Tapi kalau misalnya lagi berdua nih kita Nah, iya, nyari, gimana tuh? kita lagi nyari paling sesudahnya ngambek-ngambekan udah gitu. Oh, gitu. Tapi udah itu baikan lagi sih. Itu sih. Oh, baiklah. Nah, Mbak, ini boleh dong sampaikan kepada para anak-anak muda gimana caranya agar mereka itu semangat untuk mengembangkan hobi mereka dan selalu bersemangat untuk mengasah kemampuan mereka, boleh disampaikan? Lebih ke tetap optimis aja sih, yakin dengan potensi yang kita punya, dengan bakat yang kita punya, jangan menyerah. Jangan lagi. Ya kita juga sering terperosok masuk ke dalam, tapi udah itu kita bangkit lagi gitu, karena Tuhan gak tidur. Setiap usaha yang kita jalanin pasti hasilnya akan itulah hasil yang terbaik gitu sih. Berarti Tuhan memang tidak pernah tidur ya. Iya. Memang akan terus ditunjukkan gitu ya Mbak ya, gimana betul. hasilnya yang terbaik. Iya, buktinya waktu kami lagi ngedrop, kita lagi ngedon nih, akhirnya ada aja sih Mbak, langsung ditunjukin kita dapet, kita malah tembus di event nasional lah gitu. Oke deh Mbak, sayang kita terbatas dengan waktu itu. Ya. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami hari ini dan menginspirasi, tentunya semoga semua rencananya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin. Terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Sampaikan juga salamnya untuk pada anak-anak bandnya. Siap. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.